Halo, halo. Gimana yang lainnya? Siap-siap. Gimana yang kemarin? Sudah diajarkan sampai mana? Ada yang mau jawab? Atau suaranya masuk? Enggak ya? Oh ya, saya cek chat dulu ya. Masuk, Pak. Oke, siap-siap. Cek. Clear, dengar kok, dengar. Yang kemarin sampai mana belajarnya? Sampai itu, Pak. Menjelaskan install Python, Pak. Belum coba. Udah, Pak. Udah dicoba. Tapi kok punya saya nggak ya, Pak. Nggak keluar apa yang note-nya itu, Pak. Notepad-nya itu. Notepad-nya. Ada yang lebih gampang sih daripada itu. Nanti saya ajarkan ya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi nggak usah, kalau yang nanti pertemuan dengan saya, itu nggak perlu yang pakai Visual Studio Code, nggak perlu pakai yang lain-lain, jadi langsung pakai Google Colab aja. Di sana sudah enak, sudah disiapkan, nggak perlu install, nggak perlu download apapun. Pokoknya punya akun Google aja sudah bisa kok. Baik, saya mulai ya. Sudah kelihatan semua ya screen-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pre-processing. Kalau diartikan itu pre-processing. Pre itu sebelum. Processing itu pemrosesan. Sebelum pemrosesan utama, atau ini adalah proses yang sebelum dilakukan, proses yang dilakukan sebelum data itu mau di mining. Nah, kalau dari tujuannya sih seperti ini, sudah pada baca kan di apa itu namanya, di materi yang ada di e-learning. Bagaimana caranya membuat data itu dari yang kotor menjadi bersih. Nah, kalau kita ingat lagi, di data mining itu kan ada beberapa tahapan. Nah, di sini itu kita akan membahas yang di bagian pre-processing dan sedikit tentang transformation. Ada input, ada metode, ada output, ada evaluasi. Nah, proses pre-processing sendiri itu sebenarnya dilakukan di sebelum input atau setelah input. Bisa kalian lakukan sebelum input atau setelah input. Jadi data itu bisa dibersihkan itu sebelum kalian masukkan ke program atau setelah kalian masukkan ke program tapi belum dijalankan program metodenya. Nah, di sini ada keterangan-keterangan apa itu namanya, pembersihan data itu apa, integrasi data itu apa, bisa dibaca sendiri. Kemudian apa sih yang mau dibersihkan gitu kan? Data itu apa sih yang mau dibersihkan dari datanya itu? Nah, ada beberapa hal yang sering muncul ketika kita mau melakukan data mining. Ketika kita mau melakukan mining itu, kadang dunia itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Gitulah. Jadi kalau kalian nanti memproses suatu data, kalian rencananya, oh enak ini data ini bisa diproses seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata di tengah jalan itu ada sesuatu yang nggak sesuai sama yang kalian perkirakan. Misalnya kalau di data mining sendiri, data kotor itu bisa saja datanya itu nggak ada, atau datanya itu tidak valid, tidak relevan. Kalau data nggak ada, misal gini, kalian sedang mau memproses mining data dari data perumahan yang ada di Jakarta misal. Kalian memproses data, kalian adakan survei, orang-orang ngisi surveinya, mereka dibayar ngisi survei, pertanyaannya sudah banyak dari berapa jumlah kamar mandi, berapa jumlah kamar tidur,
luasnya berapa, kemudian apakah dapurnya ada atau enggak. Nah, dari survei-survei itu, 100 orang kalian survei, ternyata ada 25 orang itu tidak mengisi dapur misalnya. Jadi dapurnya dibiarin kosong. Ditanyain berapa luas dapurnya, dia nggak ngisi. Atau ditanyain berapa luas tamannya, dia nggak ngisi. Nah, data itu kan harusnya ada, itu kan. Harusnya datanya ada. Tapi sama orangnya nggak diisi. Misal seperti itu. Atau ngisinya ngawur. Karena dia nggak tahu luasnya, diisi di luar batas misalnya. Jadi karena di belakang dia beranggapan taman pemandangan misal, atau nah dia kan lihat di depannya itu ada sawah misal tuh. Nah terus itu dianggap sawahnya dia misal, pemandangan yang dia miliki. Terus diisi 1 hektar misal, luas itunya 1 hektar, kan nggak masuk akal itu. Mana ada, kecuali orang kaya ya, orang kaya yang sultan misal, tamannya aja 1 hektar. Tapi kalau mungkin itu di perumahan kecil, surveinya kan nggak mungkin. Nah, data itu harus dibersihkan. Kalau nggak gitu nanti akan mengganggu proses dari data mining itu sendiri. Karena ini kan kita kan pakai metode kan. Nah, metode itu kan saya Sultan. Ya. Ini Sultan ini. Sultan Rahma. Saya Sultan. Jadi data itu harus dibersihkan. Karena kalau nggak gitu nanti metodenya akan menghitung data yang salah. Nah, data yang kosong itu juga bingung tuh. Data yang kosong itu kayak gimana? Ini 0, 1, nggak ada, atau kecil, atau gimana gitu loh. Data kosong itu benar-benar membuat metode data mining itu bingung. Saya harus menganggap nilainya ini berapa, karena ini harus ada nih. Gitu. Nah, makanya preprocessing itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat dari keterangan di di presentasi ini, nah ini yang saya omongkan tadi, kalau ada noise itu adalah outlier, atau outlier itu adalah data yang di luar jangkauan. Nah, sedangkan data noise ini adalah data yang tidak diinginkan atau salah. Yang 1 hektar tadi itu outlier karena kan ngawur kan. Nah, kayak noise ini harusnya orangnya ngisinya ngawur. Misal dia bukan orang perumahan situ itu, terus ngisi gitu, terus diisi ngawur. Nah, ini data noise. Nah, data noise ini susah untuk dilihat. Ini beneran noise, bener noise, atau memang data yang sangat berharga gitu loh. Jadi bedanya noise sama data yang berharga itu beda-beda dikit. Makanya susah. Oke. Kemudian ada beberapa cara untuk menangani data kosong ya. Ini ada yang pertama itu, sebentar. Nah, yang pertama itu adalah kita hilangkan aja datanya, itu yang paling gampang. Ini ada dari 100 orang, ada data kosongnya 25 misal, 25 orang. Yang gampang gimana? Hapus saja 25-nya dibuang, dibakar gitu. Ya, aman kan? Jadinya langsung keisi semua tuh datanya. Nah, ini yang paling gampang tapi tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Ya kalau yaitu 25 dari 100 itu kan berarti 25%. Kalau datanya ada 1 juta, berarti kita menghapus 250.000 data. Dan itu banyak banget. Yang kedua adalah kita isi nilai-nilai yang hilang itu atau missing value itu secara manual. Isi aja itu, misal ini dapurnya 0, nggak diisi gitu, bukan 0, nggak diisi. Terus kita kira-kira rumahnya tipe segini, ini segini, oh mungkin ini segini. Gitu. Dapurnya kayaknya ini cuma cukup 3 meter. Terus ininya berapa gitu. Nah, itu kan bisa kita lakukan, tapi
effort yang dibutuhkan besar. Nah, kemudian ada lagi dengan kita isi nilai-nilai yang missing itu secara otomatis. Nah, gimana tuh caranya itu? Nah, beberapa cara itu ada yang kita pakai konstanta. Misal, kalau isinya nggak ada, kasih aja unknown, tidak tahu, kosong, nol, atau apalah itu. Yang penting ada datanya, harus ada datanya. Atau kita gunakan di rata-rata. Misal, dapurnya orang-orang ini rata-rata 10 meter. Misal. Ya kita rata-rata itu. Di rata-rata dari seluruh orang yang ada di situ, di rata-rata berapa nilainya, terus disetkan di sana. Nah, kemudian rata-rata itu ada dua ya, ada rata-rata atribut, ada yang rata-rata seluruh sampel. Bisa saja kita rata-ratakan untuk rumah yang tipe apa itu, tipe 35. Kita rata-ratakan kira-kira rumah tipe 35 ini yang lainnya 10 meter nih. Ya sudah di rata-rata itu dengan yang tipe 35 aja. Atau kita rata-rata dengan seluruh rumah, tipe rumah yang ada di perumahan itu. Kemudian ada yang ini, yang paling mungkin itu kita bisa pakai regresi, Bayesian, bawaan keputusan. Ini agak cerdas ya. Atau bisa juga pakai interpolasi. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa kasus. Di kasus pertama, panas badannya itu tinggi. Terus sakit kepalanya nggak tahu itu, lupa tanya waktu itu dokternya. Terus nausea ya. Kita anggap aja demam misal. Demam atau enggak? Tidak. Terus keputusannya corona atau enggak misal. Itu ya. Kemudian panasnya sangat tinggi. Yang kedua itu panasnya sangat tinggi. Terus setelah itu sakit kepalanya ya, kayak gini. Ini kan ada beberapa missing value kan. Nggak tahu ini datanya, entah lupa, entah mungkin kena air, entah apa. Yang jelas data itu nggak ada. Nah, yang paling mudah adalah kita hapus aja semua. Dihapus, yang kosong dihapus. Yang pertama dihapus, kasus pertama, kasus ketiga dihapus, kasus kelima dihapus, kasus ke-8 dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Tapi kan itu jadinya setengahnya ya, datanya hilang setengah. Data hilang setengah itu padahal data itu sangat mahal sekali. Nah, cara yang kedua adalah memberikan nilai berdasarkan pola nilai pada atribut lain. Misalnya dicocokkan nih. Yang high itu kalau dilihat di yang lain itu dia yes itu. Ini. Dia yes, maka diisi aja yes itu. Kalau dilihat yang lainnya yang temperatur high itu dia no, misal ya dijawab no, kira-kira. Atau dicocok-cocokkan. Nah, cara yang ketiga adalah memberikan nilai berdasarkan pola nilai pada atribut lain. Nah, ini misalnya ini sama-sama nggak tahu nih, apa ini? Ini kalau saya buang nih yang bawah ini. Yang hilang 2. Ini kalau kita kira-kira bingung juga ini, karena 2 nggak ada. Akhirnya ini ada 8, itu ada 8I1, 8I2, 8I3, 8I4, sampai banyak. Kemungkinannya apa saja dimasukkan semuanya. Nah, yang keempat adalah kita berikan rata-ratanya. Jadi temperatur, kalau tadi itu high, very high, ini kita jadikan nilai 100, berapa, dan sebagainya. Kemudian kita rata-rata. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya untuk melakukan pre-processing di Python. Sudah diajarin install lewat pip belum? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum, Pak, belum.
Nah, kalau kalian tetap maksa mau pakai Visual Studio, nanti dicoba ya. Setelah ini dicoba. Nah, caranya gampang, tinggal ketikkan pip install Pandas gitu aja. Kenapa namanya Pandas, Pak? Tidak usah ditanya. Itu namanya aplikasinya orang ya. Ya terserah orangnya mau ngasih nama apa ya. Itu kita install Pandas. Pandas itu digunakan untuk nge-load file CSV dari data yang kita punya. Kemudian bisa kita lakukan preprocessing, kemudian macam-macam. Pandas itu bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, kemudian setelah selesai install semuanya, baru kemudian kita akan praktek untuk mengisi yang ini, mengisi nilai kosong ini. Ini kan ada country ini harusnya. Ini ada negaranya France, age-nya 44, salary-nya berapa, Turkish, beli atau enggak. Nah, di sini ada data kosong, di sini juga ada data kosong. Nah, ini yang akan kita coba untuk mengisi missing value-nya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, boleh saja kita isi secara manual, tapi ya kalau datanya cuma 10 kayak gini, kalau datanya ada ratusan ribu, siapa yang akan mengisi manual? Nah, kalau dari modul, silahkan kalian copy, di copy. Kemudian di sini ada import Pandas SPG. Ini penting sekali ketika kalian ingin memakai suatu library atau aplikasi buatan orang lain kan ya. Kalau kita ngomongnya library, itu kalian harus mengimport dulu. Import Pandas SPG berarti Pandasnya itu nanti saya nggak perlu ngetikkan Pandas lagi, tapi langsung PD aja cukup. Kayak gini PD read CSV. Terus ini adalah alamatnya, alamat directory atau folder yang ada di PC kalian. Kemudian ini untuk mengambil values atau nilai dari min 1 ini maksudnya adalah kayaknya yang sebelum terakhir. Min 1 itu adalah kolom terakhir. Jadi semua data yang gimana saya jelaskannya. Ini dari tadi mau saya kelihatan nggak sih? Saya tunjuk-tunjuk ini. Kelihatan ya? Pak. Oke. Nah, ini kalau saya coba. Nah, ini. Nah, itu kan kalau dilihat kan ada gini ya. Nah, ini kan ada titik 2 gini, koma, titik 2. Nah, ini sebenarnya di sini tuh ada nilai. Nah, di sini juga ada nilai gitu. Tapi kalau itu titik 2 aja, nggak ada nilainya, itu berarti seluruh baris. Seluruh baris. Tapi kalau sini ada 1 sampai 5 gitu misal, itu berarti baris 1 sampai 5. Nah, yang ini itu adalah kolomnya. Jadi kalau saya tulis 1 ini, maka di situ adalah kolom ke-1, kolom berapa sampai berapa itu sama, ini AB, ini C, D misalnya. CB misal. Maka kolom C sama B. Atau kolom 1 sama 2 itu misal. Tapi kalau titik 2 aja, berarti itu seluruh kolom. Tapi kalau itu adalah min 1, ini kan ada min 1 nih. Min 1 ini maksudnya adalah baris kolom terakhir. Yang paling kanan. Kolom terakhir. Nah, kalau yang ini adalah semua sebelum kolom terakhir. Maka kalau dilihat, kan kita awalnya punya data seperti ini nih. Nah, yang baris kolom pertama sampai sebelum terakhir kan ini. Nah, ini kan.
Kemudian yang baris terakhir kan ini. Nah, kalau dilihat yang ini tadi, ini kan yang dataset ILAC ini itu kan -1, titik 2 -1, berarti itu dari awal sampai sebelum terakhir. Nah, ketika dicetak, di sini kalian bisa lihat yang bawah ini, itu hanya terisi country, age-nya berapa, sama apa ini tadi, sama salary-nya, ya kan? Nah, yang ketiga, yang keempat, yes atau no-nya kan nggak keikut tuh, nggak keambil. Tapi nanti dia, kalau dilihat di modulnya, maka dia akan ada di Y. Ini. Nah, ini kan Y. Ini yang X. Jadi gitu. Jadi nanti ketika kalian praktek, itu penjelasannya kayak gitu ya. Dan kalian perlu praktek sendiri, terutama kan nanti ada tugasnya tuh. Nah, nggak perlu praktekin yang ini, langsung coba aja di dataset tugasnya, nggak apa-apa. Atau kalau mau praktek yang ini, nggak apa-apa. Oke, kemudian ini agak banyak ya. Setelah ini kan cuma dikit, nah ini agak banyak. Import seperti biasa tadi, import itu kalian mengimport library NumPy, terus dinamain NP, biar nggak banyak-banyak ngetiknya. Kemudian kalian ambil lagi tuh, import lagi dari sklearn input, imputasi ini kayaknya, kalau di bahasa Indonesia kan bener nggak ya? Oke lah, import, kalian import simple inputter, bukan inputter tapi pakai M, inputter. Nah, dengan ini enaknya kalian nggak perlu susah-susah untuk buat coding sendiri, untuk menghitung min-nya, untuk menghitung rata-ratanya, untuk isi apanya, nggak perlu. Tapi kalian tinggal panggil coding ini saja, kemudian di feed kan, feed itu kayak dimasukin gitu, diinputkan ke inputter itu. Kemudian ini yang dimasukkan adalah kolomnya, semua data kolom ini sampai ini dimasukkan inputter, kemudian ditransform, jadinya nanti seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau dilihat sebelumnya, nggak sampai ke bawah ya. Harusnya kalau di modul dilihat sebelumnya ada nilai yang kosong, nggak ada. Nah, ketika diinput maka semuanya langsung terisi. Gitu. Karena di sini dia pakai strateginya min itu kan rata-rata, maka nilainya langsung diisi dengan rata-rata. Nah, kemudian ini ada lanjutannya, macam-macam. Nanti silakan diketik sendiri. Tapi yang jelas ini maksudnya adalah seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini kan ada data. Ini kan data ini adalah data kategori kan. Data kategori. France, Spain, Jerman itu kan negara. Nah, ketika data-data ini diproses di data mining, itu perlu ditransformasi karena Jerman itu nggak berarti apa-apa. Indonesia nggak berarti apa-apa di hadapan data. Nama itu nggak berarti apapun gitu. Maka dia bisa aja nilainya itu bukan apa itu namanya, bukan nilai kata-kata, string, bukan nilai kata-kata ya, kalau Jerman ini kan kata gitu. Tapi bisa dibuat suatu nilai yang lebih dimengerti oleh komputer. Contohnya binary atau huruf biner. Jadi France, nanti yang pertama kan France, yang kedua Spain, yang ketiga Germany. Oke. Nah, ini kan datanya yang pertama kan France. Kemudian ketika ditransformasi pakai one hot encoder,
Nih, jadi ini digunakan untuk mengkonvert atau mentransformasi data yang awalnya kategorikal itu bisa jadi angka. Nah, ini adalah Spain. Yang pertama tadi. France. Ini adalah France. Kemudian yang ini adalah Spain. Yang ini adalah Jerman. Coba dari angka-angka ini saya mau tanya kira-kira bedanya di mana sih? Itu ada yang mau jawab nggak? Gimana saya bisa tahu kalau itu? Di tata letaknya yang angka 1 sama 0 ini, Pak, yang beda-beda letak, Pak. Ya. Jadi yang 1, 0, 0 itu adalah Germany. Benar nggak? France. Lupa terus ya. Kemudian 0, 0, 1, France, Spain. Kemudian 0, 1, 0 itu adalah Jerman. Nah, jadi angka-angka ini malah lebih berarti bagi komputer daripada Germany, France, Spain misalnya. Jadi lebih baik komputer itu lebih ngerti yang ini daripada yang sebelumnya yang ini. Makanya ada transformasi data, yang data-datanya nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting seperti itu, tapi lebih ke nggak penting itu apakah jadi biner, Pak? Iya. Itu jadi biner. Cuman ketika ini jadi pemrosesannya itu, kalau saya sih menganggap itu biner ya. Karena kalau kita lihat kan bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian pernah belajar machine learning, itu bisa dianggap sebagai satu apa namanya itu ya, kayak satu node itu. Jadi 0, 1. Jadi ada 3 gini. 0, ini kalau spin itu yang ini 1, ini 0, ini 1 misal. Terus yang ini 1, 0, 1. Nah, nggak boleh satu-satu semuanya. Kalau biner kan masih boleh 1, 1, 1 gitu misalnya. Kalau itu nggak, itu benar-benar kita siapkan untuk apa itu namanya? Dihitung nanti. Nah, ini adalah gimana ya? Ketika kalian ini kan ada data nih, kalian punya data 10 misal. Nah, ketika kalian ingin melatih atau melakukan data mining, itu kan kalian harus punya data latih. Misal gini, ketika kalian ingin membuat aplikasi data mining untuk memprediksi harga perumahan, suatu rumah, itu kan kalian harus cari data dulu untuk tahu, untuk membuat aplikasinya gitu loh. Kalian harus punya data valid dulu. Misal kalian melakukan survei ke perumahan yang ada di Jakarta, kemudian kalian ambil 100 data, kemudian kalian buat data miningnya, kalian buat aplikasinya. Tapi bagaimana kalian yakin bahwa data aplikasi yang kalian buat itu sudah benar atau belum? Ya kan? Gimana caranya kita memastikan kalau ini sudah benar atau belum? Ya diuji aja Pak pakai data yang sudah kita latih tadi. Nah itu nggak valid. Menguji dengan data yang kita gunakan untuk melatih itu nggak valid karena kalau metodenya benar pasti yang masuk ke sebagai data latih itu hasilnya akan benar. Nah jadinya caranya itu adalah dengan mensiasati data yang kalian punya, data set yang kalian punya. Misal kalian punya 100 data, maka kalian harus membaginya menjadi 2. 80% untuk data training, 20%-nya jangan diapa-apain. Nanti kita gunakan 20%-nya itu untuk ngetes program yang sudah kalian buat. Benar nggak sih gitu? Karena gini. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah yang awal ini adalah datanya, data inputannya. Nah,
Yang pure case ini adalah yang mau kita prediksi. Ya kan? Gitu. Nah, ini kan yang mau kita prediksi. Nah, dengan membagi ini menjadi misal seperti ini, maka yang ini untuk train, nah yang ini untuk tes, untuk uji. Nah, ketika kita uji, langsung aja kita masukkan Jerman, umurnya 50, gajinya 83.000. Kalau aplikasi kalian benar, aplikasinya akan bilang no. Dicocokkanlah dengan ini, benar nggak? Gitu. Kemudian kalian masukkan friends, kemudian masukkan umur, masukkan gajinya. Terus aplikasi data mining kalian bilang yes, maka benar. Gitu. Nah, itulah proses testingnya itu seperti itu. Kalian harus bagi jadi 2. 80, 20. Biasanya gitu, ada yang juga 70, 30. Dari ini ada yang ditanyakan nggak? Ngerti nggak sampai data testing ini? Paham, Pak, paham. Paham ya? Yang lain paham juga ya? Kalau diam berarti paham. Mungkin nanti yang agak susah ini, Pak, apa cara itu apa convertnya di itu lewat aplikasi itu loh, Pak. Yang katanya Iya. tadi Bapak nggak pakai visual code tapi pakai apa itu tadi, Pak? Pakai Google Colab bentar lagi ya. Ah, iya. Oke, kalau ini sudah selesai, nah ini saya mau menjelaskan yang ini tadi. Nah, fungsinya coding yang ini itu untuk membagi secara otomatis. Dari data itu kalian nggak milih satu-satu. Saya nggak mau tahu mana data trennya, saya nggak mau tahu mana yang untuk training, mana yang untuk testing. Pokoknya bagi jadi 2. Rasionya 80% sama 20%. Nah, ini jadinya dengan menggunakan coding ini. Kemudian ini dipraktekkan juga untuk menskalakan. Jadi datanya tadi kan awalnya 44, 50, ada 78.000. Nah, itu kan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Nilai sebanyak itu nggak ngaruh bagi data mining karena kan nanti ujung-ujungnya gajinya orang itu kan mungkin antara 1 juta sampai mungkin 10 juta. Atau mungkin ada yang 25 juta. Nah, itu kan nanti diskalakan. Jadi nggak perlu nyimpen data banyak-banyak. Ngapain 000 belakang itu disimpan? Nggak usah. Simpen aja semuanya dari 0 sampai 1 misal gitu. Atau dari minus 10 sampai plus 10. Maka itu diskalakan. Jadinya seperti ini. Data yang awalnya 78.000 jadi minus 1. Ini minus berapa? Ini plus 0, berapa? Kayak gitu. Nah, ini kan presentasinya sudah selesai. Oke. Nah, karena presentasi sudah selesai, saya akan tunjukkan data yang akan kita proses. Nah, tadi kan kalian sudah punya data kan yang akan kalian praktekkan. Ini saya kasih data baru, hampir sama, tapi kita akan praktekkan dengan cara lain, biar ilmunya kalian tambah banyak. Nah, ini adalah data fiktifnya, saya barusan ngetik. Ini ada kota, umur, uang bulanan, sama pacar. Nah, kota tinggalnya di Jakarta, umurnya 19 tahun. Uang bulanannya 3 juta. Punya pacar? Iya. Surabaya 2.500.000, punya pacar? Iya. Ini ada Bandung, umurnya tidak ada, tidak diisi. Uang bulanan 3.500.000, punya pacar? Iya. Probolinggo 20, uang bulannya nggak ada, tidak punya pacar. Nah, bagaimana caranya ini itu bisa keisi kayak tadi? Ya kan, ini sudah saya. Sebelum itu, kalian kan harus bisa buat ini dulu nih. Kalian buka di Excel, kalian ketikkan seperti ini, kemudian waktu nyimpan, file, save as. Jangan lupa kalian pilih yang ini itu jadi bukan Excel workbook, tapi CSV. Gitu. Nah, kalau ini, tapi kan nanti kalian bisa download di e-learning ya. Tapi kalau kalian ingin buat data sendiri, kayak gini. Ini disimpan, selesai. Di sini ada pacar.csv. Kemudian
Sekarang ini masih kelihatan nggak yang ini saya, screen saya? Kelihatan, Pak. Ya, Sekarang, Pak. ya sekarang ada di mana? Di Google Chrome kan? Iya, iya. Ya, browser ya. Oke. Nah, kita akan praktekkan preprocessing with Python ini, data processing yang ada di sini. Kalian juga bisa juga sih nanti cari-cari juga gimana sih caranya, apa itu namanya, pakai preprocessing yang lain. Nah, daripada saya harus install, saya sudah pamit ke Pak Faiz juga. Pak, saya pakai Google Colab aja lah, daripada saya install macam-macam. Ini tinggal masukkan Google Colab, gitu. Nah, ini ada colab.research.google.com, kalian klik. Nah, di sini ada tuh beberapa, kalau sudah kayak gini, kalian klik aja new notebook yang di bawah sini. Nah, nanti kalian akan diberikan satu notebook baru. Kenapa sih Pak kok kata-katanya itu notebook? Karena ini mirip seperti buku diary, buku diary, buku diary. Mirip sekali, ada bisa nampilkan gambar, bisa nampilkan tulisan. Jadi misalnya kayak Google Colab ini saya bisa nampilkan teks ini. Praktik preprocessing dengan Python. Oke, tampilannya seperti ini. Bisa saya bold kayak gini. Oke. Nah, gitu. Atau kalian mau tambah teks lagi, dijelaskan. Untuk langkah pertama, import library pandas, misal gitu. Nah, ini persis seperti notebook kalian sendiri atau buku catatan kalian sendiri. Nah, baru codingnya tulis ini. Tadi kan ada, oh ya, kita praktekkan install. Padahal kalau di Google Colab ini, kalian nggak perlu install, nggak apa-apa. Karena sudah Google Colab ini untuk beberapa library yang sudah terkenal, itu sudah otomatis terinstall. Tapi coba aja, nggak apa-apa. Pip install pandas. Terus ketika mau menjalankan, itu diklik yang ini, panah ini, atau di shift enter. Ditunggu dulu connecting. Nah, baru ini dia yang install. Nah, dia akan bilang bahwa sudah terinstall kok ini gitu. Ini kan requirement already successful. Sudah diinstal ini yang sudah ada install, yang sudah diinstal nih, pandas, util, numpy. Jadi saya nggak perlu install numpy lagi. Nah, setelah itu kita import. Import pandas std. Nah, gitu. Nah, terus kalian nggak perlu ngetiknya, bukan nggak harus satu persatu kayak gini, bisa aja langsung di enter, terus kalian ketik apa gitu di sini. Sampai bawah nggak apa-apa. Nah, yang akan kita praktekkan adalah kita kan mau memproses yang pacar tadi. Jadi saya klik, ya. Mau tanya atau gimana? Enggak. Lanjut ya. Nah, kalian klik yang di sini, gambar folder, klik, kemudian klik kanan, upload. Nah, yang akan saya upload adalah dokumen, kemudian tadi pacar.csv. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ketika kalian tutup Chrome-nya, otomatis dia akan dihapus. Jadi dia hanya di sini sementara. Nah, saya kan ingin import. Saya ingin import pacar.csv ini ke, bukan import, saya ingin baca. Nah, untuk bacanya, di sini kita pakai df sama dengan pdread. Oke, saya kopikan. Kayak gini. Nah, di
df ini adalah nama variabel, kalian bisa ganti apapun, tapi kalau di Pandas ini kan namanya data frame. Nah, disingkatnya jadi df, walaupun kalian nggak pakai df, nggak apa-apa, besar misal. id.read.csv, kita baca csv, langsung kita ketikkan pacar csv. Kenapa kok saya nggak pakai alamat folder? Karena dia langsung ada di depan. Kalau kalian nanti prakteknya di Visual Studio Code, maka harus pakai nama direktori ya, foldernya. Nah, ini ketika saya jalankan, df is not defined, karena saya barusan ganti pacar. df jadi pacar, jadi ini saya ganti juga. Jadi errornya langsung ada di sini. Errornya langsung. Hasilnya langsung di bawah codingnya. Makanya kenapa kok saya maksa sekali ingin mengenalkan kalian ini, karena cocok sekali untuk yang sedang mau belajar. Tapi tidak cocok ketika kalian ingin membuat aplikasi yang beneran. Kalian misal ketika sudah mahir, sudah sudah selesai semualah itunya, latihannya sudah, trainingnya sudah, semuanya sudah pinter, membuat aplikasi beneran, ya jangan pakai Google Colab ya, karena nggak bisa dipakai. Tapi kalau untuk coba-coba enak ini, apalagi untuk mengerjakan tugas enak. Nah, ini kita pakai head itu untuk melihat kepala dari baris-baris atau tabel yang ada di dalam file itu. Secara default, dia ini akan menampilkan 5 baris. 5 baris. Tapi kalau kita ingin tahu semuanya, kita bisa pakai 10. Ini akan menampilkan 10 tertinggi. Ya, saya tadi berapa ya? Coba kita isi 20. Oke. Ini ada 11 data, di mana ada berapa nilai kosong kalau dilihat dari sini. Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Saya yang lain belum jam 8 ini. Kemarin kan jam 9 kalau ngantuk pantas. Iya Pak, ulang pertanyaan Pak. Nggak ini kedengeran. Ini kalau dilihat dari data ini, itu nilai yang kosong berapa dan yang mana saja. Dua bukan Pak? 2. Yang mana aja? 3, Pak. 3. 5 Pak. Yang mana saja? Nomor 3 dan 5 tuh Pak. Nomor 3 dan 5. Ya, tahunya dari? Nan itu Pak, ibu sih. Jangan Pak. Iya, benar. Iya, ada nannya. Nah, kita kan mau menghilangkan ini kan? Nah, sebelum itu, jangan lupa subscribe. Dan karena saya harus screenshot dulu ya. Saya mau screenshot dulu. Gimana caranya screenshot itu semua? Oh, ini. Sabar ya. Nah. Oke. Saya screenshot. Oke, nanti screenshot lagi. Oke. Langkah selanjutnya adalah ini setelah kita tahu, kalau ini kan dia pakai data hepatitis nih. Sebenarnya yang keren sih ini. Kalau mau dipraktekkan sebenarnya. Ini datanya banyak nih. Kalau dilihat hepatitis itu ketika di survei orangnya, ini yang atas female semua rata-rata. Steroidnya false atau true. Terus ini ada yang none. True, false, true. Antiviral, false, true. Batisnya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah,
Cara kita tahu gimana sih yang apa itu namanya? Data yang kosong gitu. Data yang kosong itu ada berapa? Kita bisa pakai ini is_na. Pakai is_na untuk menghitung yang kosong-kosong. Tutup. Nah, ini bisa kita tambahkan kode. Nah, df ini kita ganti pacar karena tadi saya gantinya pacar. Nah, langsung kelihatan nih, kota 0 yang kosong, umur 1, uang bulanan 1, pacar 0. Kita langsung tahu yang mana yang itu. Ya ini sudah ada yang 20 itu apa ya? Ini yang mana ya? Pertanyaan 20 itu apa ya? Ya, kapan ini tanyanya? 748 barusan. Itu mungkin yang 20 nilainya kan Pak, yang udah dari Excel kan itu. Oh ini nih. Bukan, ini. Iya Pak, tadi ada yang nanya itu 20-nya dari mana. Nah, Oh iya ini itu kan Akhirnya. ini kan sudah saya inputkan di sini tadi. Ya. Ini sudah yang saya inputkan tadi di sini. Ini kan. Cuman ketika dipandas dia ada komanya jadinya. Kayak gini. Nah, setelah kita tahu yang kosong berapa, kemudian ini kan untuk nyari ya. Kemudian kita bisa, kalau lebih keren lagi itu, bisa kita lihat berapa persentasenya. Ini pakai blend itu length, panjang, dari apa itu namanya, data frame itu sendiri, terus dikalikan 100. Nanti berapa persen data yang kosong itu ada, tapi nggak usah kita praktekkan. Kemudian kita, nah yang tadi kita bisa ngedrop, atau yang kosong dihapus saja gitu. Itu bisa. Nah, untuk menghapus itu kan ada beberapa cara. Mau yang dihapus itu kolomnya, atau mau yang dihapus itu barisnya. Jadi yang mau dihapus kolomnya atau dihapus barisnya. Ini misal, ini kan yang none itu kan data dari Bandung sama Probolinggo, ya kan? Kalau kita hapus barisnya, maka ini 3 sama 5 dihapus. Atau kita hapus kolomnya. Ini kalau dihapus kolomnya, ini kehapus semua nih, umur dihapus, uang bulanan dihapus. Tapi kadang ada data yang kayak gitu itu, saking banyaknya data yang kosong. Misal kita tambahkan di sini ya, ada lagi misal data apa ya? Sudah apa itu namanya? Lebih dari 1 atau tidak, misal kayak gitu. Pacarnya lebih dari 1 atau tidak. Nah, itu kan yang mau ngisi sedikit tuh. Ada sih yang ngisi ada, tapi yang mau ngisi sedikit misal. Atau mendua, selingkuh gitu. Selingkuh. Ada satu data lagi selingkuh misal. Itu karena yang ngisi nggak ada, mungkin hanya 1 dari 10, 1, hapus saja langsung. Kita hapus saja kolomnya. Nah, untuk menghapus ini kita bisa pakai ini, drop NA. Kita drop yang NA. Nah, kalau kita drop yang NA, di sini kan ada aksis yang dimasukkan. Kalau kita masukkan aksis 0, maka yang dihapus itu adalah entire row atau barisnya. Tapi kalau kita set aksisnya itu 1, maka kita drop whole column. Jadi satu kolom itu semua dihapus. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai ini df drop NA aksis yang 0. Nah, sebelum itu saya mau copy datanya dulu. Pacar 1 sama dengan pacar titik drop NA aksis sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi?
Ini akan saya lihat pacar 1 head. Oke. Nah, jadinya kayak gitu. Cuman ada kota sama hasilnya gitu. Punya pacar atau enggak, cuman gitu aja. Ini kalau kita lakukan drop NA yang eksisnya 1. Kemudian ada lagi kita bisa lakukan pacar 2 sama dengan pacar drop NA eksis sama dengan 0. Kemudian pacar 2 drop head. Oke, kalau ini dihapus yang tidak ada nilainya saja. Kita masukkan 10 ya, biar kelihatan. Sudah nggak ada kan ya, nilai yang non kan nggak ada. Jadi 3 sama 5 yang nggak ada. Nah, ini adalah cara untuk menghapus missing value. Nah, terus yang selanjutnya, oh ya di sini ada, tadi kan sudah dihapus ya. In place ini untuk benar-benar menghapus dari data itu. Kalau in place true ini. Tapi ini tadi kan saya coba buat variabel baru ya. Jadi pacarnya tetap ada. Kemudian saya buat variabel baru pacar 2 yang isinya adalah pacar yang di drop gitu. Pacar 1 adalah pacar yang di drop di eksis yang Y atau eksis yang ke-1. Kalau yang pacar 2 ini adalah pacar yang di drop di eksis yang ke-0. Kemudian gimana kalau kita nggak mau ngedrop tapi kita mau mereplace? Nah, kita bisa pakai kayak gini. Kita bisa isikan min pakai df min kayak gini. Df min kita langsung tahu berapa apa namanya, berapa nilainya, berapa nilai rata-ratanya. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama kita manfaatkan yang namanya dtypes atau data types ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pakai df data types ini, nanti kita tahu per kolom itu dia itu tipenya apa aja. Misal kayak gini. Nah, di sini ada kota itu objek, umur itu float, uang bulanan float, pacar itu cek. Karena dia iya tidak kan. Nah, harusnya ini nanti harusnya ditransformasi jadi 1 0 kayak gitu. Ini juga nanti di one hot encoder jadi 1 0. Nah, terus di sini yang harus kita lakukan adalah kita import NumPy dulu, kemudian kita ambil yang numeriknya adalah number. Jadi di sini ada float ini nanti akan diambil, kemudian dimasukkan ke numerik column. Jadi ini langsung saya copy, kemudian nanti kita edit di bagian pacar. Nah, df ini kita ganti pacar. Oke, np sudah, numerik column. Kemudian kalau penasaran numerik column itu isinya apa sih, kita bisa print numerik column. Nah, kayak gini. Jadi setelah kita cari numeriknya, data-data yang numerik aja, kemudian kita ekstrak dengan column ini. Jadi dari data yang isinya numerik aja itu kita ambil kolomnya aja, maka jadilah umur sama uang bulanan gitu. Nah, kemudian dari itu kita bisa melakukan ini. Jadi ini itu data frame atau pacar tadi yang kolomnya itu adalah umur sama uang bulanan, itu di fill NA. Tadi ada drop NA, ini fill NA, diisi. Yang kosong itu diisi. Dengan apa? Dengan rata-rata. Pakai df min. Kayak gini.
Tentunya ini kita ganti ya, karena nggak ada DF di sini. Kita ganti pacar. Juga pacar. Oke. Nah, sudah. Kemudian kalau kita pacar.head dulu. Oke. Kemudian kalau kita lihat pakai yang atas tadi, kita copy aja. Di atas itu, nah ini, untuk mencari berapa sih sekarang yang kosong gitu. Maka selesai, semuanya sudah keisi dengan rata-rata. Malah saya nggak tahu tuh yang kosong tadi yang mana. Bandung kan ya, 21. Probolinggo, 245.000. 2.450.000. Seingat saya nggak pernah masukkan 450.000. Semuanya 250.000 gitu. Nah, selesai kan? Ada yang tanyakan nggak sih? Kalau mau diteruskan banyak sih di sini. Ini ada kategori lokal kolom, bisa dicoba sendiri nanti. Banyak. Atau pakai interpolasi. Datanya terlalu kecil ya, yang ini. Jadi kita main-mainnya kurang keren lah. Kalau ini lebih keren lagi. Kalau kalian mau nyoba yang ini, tinggal download di sini. Ini ada nih, from this link. Atau ininya saya kopikan ya ke chat ya. Kalau kalian mau coba-coba. Websitenya di mana toh Pak itu Pak? Oh, yang ini dah. Iya. Iya, ini saya kopikan ke chat ya. Baik Pak. Sini. Nah, kalau Google Colab-nya ada di sini. Nah, gitu. Gimana? Mau dicoba ya? Atau kerjakan tugasnya aja. Tugas selesai, baru kalau kalian mau coba lagi silakan pakai data hepatitis boleh, pakai data lain boleh. Kemudian kalau kalian bingung data, kalian bisa lari ke sini. Di kaggle.com. Di sini ada dataset banyak banget data yang bisa kalian dapatkan itu. Kalau kalian serius sama data mining, kita cari di sini. Ini datasetnya Telecom companies by market cap, Amazon. Yang populer ini COVID-19 di India. Stock exchange, saham yang tertarik sama saham, mungkin kalian mau prediksi saham, misal download ini. Nah, downloadnya gampang, klik aja. Terus nanti di sini ada download. Gitu. Biasanya nanti ada itunya ini CSV. Sudah disiapkan nih dalam bentuk CSV kayak apa sih ini bentuknya? Gitu. Nah di sini ada, kalian bisa lihat tuh NYA, indeksnya NYA. Kapan? Opening price-nya berapa? Ada yang main saham nggak sini? Pasti tahu kan ya. Opening price high sama low-nya. Close-nya berapa? Gitu. Barangkali kalian tertarik mau buat bot saham. Gimana teman-teman? Mudah kan ya? Lebih susah mana sama nginstal Visual Studio Code? Mudah yang ini Pak. Gak apa-apa, pakai ini aja. Pak, bagaimana caranya nanti diminta file PY-nya itu? Ini kayaknya ada ya. Ini ada nih download.py-nya, kasih aja ini. Kalau IPYNB ini notebooknya, versi notebooknya. Kalau ini versi Python-nya. Tapi nggak usah kalian taruh ini kayaknya ya. Nah, kalau mau versi Python-nya, nggak usah taruh teks. Semua coding aja. Kalian praktekkan. Terus download ininya. Kalau di sini bisa, kalian copy di Visual Studio Code pasti bisa. Gitu ya? Pak, izin nanya Pak. Ya. Nanti jadinya formatnya itu boleh pakai Google ini ya? Google Colab ini ya? Atau Ya. mesti pakai FSL juga? Saya sih izinnya sama koordinator. Kalau saya pakai ini. Saya pakai Google Colab. Nggak apa-apa kok. Awalnya sih waktu itu mau pakai Google Colab. Yang punya internet pakai Google Colab, tapi karena yang ngikut ini kan nggak
nggak semuanya dari luar ya, ada yang dari dalam dan itu santri kan nggak boleh pakai internet di sini. Nah itu makanya ada yang pakai Visual Studio Code. Sebenarnya codingnya sama persis. Jadi it's okay lah. Saya kira it's okay. Assalamualaikum Bapak. Kalau boleh nanti saya minta hasil recordingnya atau di-share di grup. Ya boleh nanti saya uploadkan ke YouTube ya. Pak, izin tanya Pak. Silakan. Kemarin kan ada yang apa? Yang menerangkan pemateri yang dari itu loh Pak, PT Python. Nah, kaitannya sama PT Python perusahaannya sama data mining ini gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Oh ya. PLTU ya. Sebentar ya. Saya matikan screenshot dulu ya. Nah, sebelum itu saya sebentar lagi saya jawab, saya mau screenshot dulu. Jadi saya stop. Kemudian saya print screen. Oke. Ya, jadi kaitannya kalau ingin tahu kira-kira ini bisa diterapkan di mana gitu ya. Jadi yang di Python itu kemarin kita sempat ada permintaan untuk memprediksi kerusakan alat, dari data getaran yang sudah dikumpulkan selama 3 tahun. Jadi setiap turbin itu kan ada datanya kan, setiap turbin itu ada datanya, suaranya, getarannya, putarannya, apanya itu. Nah jadi mereka itu punya data itu, kemudian kita suruh prediksi. Nah kira-kira data ini itu kira-kira kalau sudah kayak gini itu kapan itunya rusaknya, kapan agar mereka itu bisa melakukan pencegahan. Jadi kapan harus maintenance, kapan harus ini. Nah itu kan kita bisa pakai berbagai macam cara. Bisa pakai clustering, bisa pakai klasifikasi. Nah di data mining yang sangat bagus sekali untuk mendapatkan data-data dari data yang sangat banyak, nah itu sangat cocok. Makanya kita pilih waktu itu karena di sini adanya yang dekat itu adalah PLTU, maka kita pilih dari sana. Cuman yang kemarin nggak terus sih karena bagi mereka data itu sangat penting ketika kita minta sampelnya aja gitu. Itu mereka menganggap ini data ini nggak boleh dibagi. Ya sudah gitu. Tapi kalau jadi mereka itu ini sharing aja ya sharing. Jadi mereka itu memang data itu kan memang data penting ya, nggak bisa di-share ke orang-orang itu nggak boleh memang, dan memang benar. Jadi mereka maunya itu ingin belajar, ingin punya tim data mining sendiri di dalam sana gitu. Nah kalau ditanya apa hubungannya itu, ya saya kira yang bisa saya hubungkan itu, dan memang di kampus Unuja sendiri kerjasama dengan PLTU itu sudah lama sekali. Gitu. Oh, baik. Berarti tujuannya mencegah ya Pak ya, yang utama ya Pak ya. Ya kalau itu untuk early warning lah, early warning. Tapi nggak hanya itu kan, bisa yang lainnya juga yang bisa dicari juga diulik. Sebenarnya susahnya data mining itu adalah sama seperti kita mining emas. Gitu. Kita mining emas itu susah nyarinya di mana sih ada emas itu loh, kan nggak bisa itunya. Tapi kalau kita sudah tahu di sini ada emas itu, kita akan itunya itu banyak, dapatnya banyak. Baik Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain? Tanya di chat nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa. Tanya di chat. Ini Pak, untuk pengumpulan tugasnya itu dalam bentuknya apa ya Pak? Codingannya atau dalam bentuk hasil codingannya? Kayaknya tadi .py ya, .py itu codingannya itu yang dikumpulkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya.
Ada lagi? Sudah cukup? Sepertinya sudah ya. Kalau sudah ya silakan coba-coba dulu, silakan dicoba. Ini mumpung masih jam 8 ya. Kalau kemarin kita start jam 8 sampai jam 9 ngantuk semua. Sekarang malah tidur semua ini. Sepertinya. Kalau ngodingnya pakai Visual Studio apa Colab, Pak, terserah. Kalau khusus untuk kelas saya terserah. Tapi nanti kumpulkannya .py ya. Di Google Colab itu ada pilihan file, download, yang .py. Oke? Oke, kalau begitu dari dulu saya install Pandas via CMD selalu gagal. Banyak ya gagal itu ya. Gagal itu banyak hal. Saya nggak bisa tahu langsung kenapa kok gagal. Mungkin yang pertama cek internetnya kali ya. Cek internet. Tapi installnya bukan via CMD ya, di run dulu. Oh iya sih, via CMD ya. Tapi harus ada Python-nya dulu. Itu Gimana? Untuk missing value yang diisi, apakah dipisah antara X dan Y, Pak? Untuk missing value yang diisi, apakah dipisah antara X dan Y? Missing value. Gimana maksudnya ya? Untuk missing value yang diisi, apa dipisah? Mungkin itu yang kolom sama baris itu loh Pak. Mungkin dia nanya yang Oh, X yang dan pakai Y kan analog tadi. itu, yang Iya. di tugasnya mirip kayak gini atau berbeda nanti? Kayaknya datasetnya ada sendiri, nanti dilihat ya di alert. Nah, yang pakai iLog itu kan yang Y itu adalah targetnya. Jadi target itu data yang kita sudah tahu benar atau enggak gitu. Targetnya, data yang sudah tahu dia benar atau enggak. Jadi kalau seandainya targetnya itu kosong, Y-nya itu kosong, ya dibuang aja gitu. Misal ini kita mau tahu apakah kita memprediksi dengan umur dan gaji atau uang jajan seseorang, apakah dia punya pacar atau enggak gitu kan. Nah, ketika ada data, enggak jelas dia punya pacar atau enggak, ya dibuang aja itu loh, karena ya itu yang mau kita prediksi kok itunya enggak ada. Gitu. Jadi apakah dipisah? Ya sama-sama. Oh, berarti kalau datanya kurang lengkap, berarti dipisah aja ya Pak, atau dibuang gitu ya? Gimana maksudnya? Kok malah tambah barbar ini. Tambah bingung juga saya, Pak. Mungkin dicerna dulu aja ya, jangan langsung Mungkin disimpulkan. maksudnya itu Pak yang tadi Bapak jelaskan kan ada yang data boleh dibuang terus ada yang ditambahin kan terserah toh Pak itu Pak. Mungkin ya. kalau Nah, teman-teman itu mungkin nangkepnya kalau ada yang kosong mungkin dibuang atau ditambah. Kan tadi Pak Gulbi bilang kan ditambah tadi Pak kan dikasih apa dikasih apa rumus tadi kan terus Fill bisa and datanya iya. Jadi menampilkan yang kosong jadi berubah ada nilainya gitu. Iya. Terus yang ditanyakan? Dia nangkepnya yang buang. Kalau dibuang boleh nggak? Mungkin itu yang ditanyakan. Kalau dibuang menurut Pak Gulbi kan boleh tadi. Boleh Dibuang. aja. Berarti terserah kan Pak, ini dibuang boleh, mau ditambahin juga boleh. Iya, dilihat itunya lah. Oh, itu ya. Saya tadi kan Iya. makanya bilang, ya oke, gini loh. Jadi ketika kalian mengambil data itu kan kalian sudah tahu targetnya mana itu kalian harus tahu. Misal gini, targetnya di data saya itu adalah agar saya bisa menentukan apakah dia sudah punya pacar atau belum. Gitu kan? Targetnya itu adalah aplikasi saya itu bisa melihat apakah dia sudah punya pacar atau belum, dilihat dari kota mana, uang jajannya berapa, terus misal wajahnya bahagia atau enggak, misal kayak gitu. Jadi nanti ketika saya ingin tahu seseorang punya pacar atau enggak, tinggal tanya rumahnya mana,
uang jajannya berapa, terus bahagia atau enggak, gitu kan. Nah, ketika itu kan kalian harus ngambil data latih. Data latih itu kan kalian tanya ke seluruh teman-teman kalian itu, satu persatu ditanya, kamu rumahnya mana, terus uang jajannya berapa, terus kamu wajahnya sumpek gitu misal, terus ditanya punya pacar nggak gitu, ya atau tidak kan gitu kan. Nah, ketika ada anak yang nggak jawab ditanya punya pacar atau enggak, ngapain data itu dipertahankan, dibuang aja gitu loh. Karena data itu yang paling penting, apakah dia punya pacar atau enggak itu yang paling penting untuk melatih aplikasi data mining kalian. Gitu loh. Jadi apakah boleh dibuang, Pak? Kalau itu target atau yang paling kanan sendiri, atau itu adalah data yang menentukan target dari data mining kalian, ya itu dibuang aja gitu. Kalau yang paling kanan itu kosong, itu dibuang karena enggak dia itu tidak memberikan kontribusi apapun ke data latih kalian. Jadi gini loh, data latih itu kalian ngasih tahu ke komputer untuk belajar. Komputer, ini saya punya anak yang rumahnya di Jakarta, umur 19, gajinya segini, wajahnya bahagia, dia punya pacar. Gitu. Komputer saya punya data ini, dia tidak punya pacar. Komputer saya punya data ini, dia punya pacar. Terus sampai 100, misal kalian punya 100 data. Sampai 100 data itu kalian ngajari semua. Nah, ketika ada data yang paling kanan itu kosong, komputer saya punya anak yang rumahnya Surabaya, gajinya segini, wajahnya segini, tapi saya nggak tahu dia punya pacar atau enggak. Itu buat apa gitu loh. Tidak memberikan kontribusi apapun kepada metode kalian, kepada aplikasi kalian. Gitu. Nah, kalau yang seperti itu, ya pasti dibuang gitu loh. Pasti dibuang karena dia nggak memberikan kontribusi apapun. Nah, terus kalau yang kosong hanya gajinya saja, Pak, itu karena dia malu itu. Setengahnya malu misalnya ditanyain itu. Kan nggak mungkin kita buang. Ya kan? Makanya ada yang pakai fill NA tadi. Nggak kita buang, tapi kita kira-kira aja. Kira-kiranya gimana? Nah, kasih aja rata-rata gitu. Gitu ya. Coba saya baca lagi yang lainnya nih. Itu ada yang suaranya siapa itu? Itu kayaknya suaranya siapa itu? Suara siapa presentasi itu ya? Saya membuka datasetnya dengan Python kok bentuknya malah raw data, ya, bukan tabel kolom baris seperti yang di slide tadi. Apakah sudah pakai Pandas? Apakah filenya sudah .csv? Jangan-jangan masih Excel, XLS. Gitu. Ini pakai Visual Studio apa pakai Google Colab? Jangan-jangan ini kamu buka dataset yang dari itu ya, yang dari e-learning. Nah, ketika dibuka pakai Python, pakai Excel atau Notepad memang bentuknya koma-koma gitu. CSV itu kan koma delimited dibagi dengan koma, bukan tabel. Pak, bisa dijelaskan lagi tentang data latih, kapan digunakan, terus data aslinya yang full nggak dipakai apa gimana? Oke, ini akan saya jelaskan ya. Nah, data latih itu kapan digunakan? Terus data aslinya yang full nggak dipakai atau gimana? Data yang full kita namain dengan dataset. Oke, dataset itu adalah data yang full, 100 misal. Nah, data latih itu adalah dataset yang dibagi dengan rasio 80%, 20%. 80%-nya ini namanya data latih, 20%-nya data testing. Ya. Nah, yang dipakai ngelatih itu yang 80%. Kita masukkan ke metode untuk mereka belajar. Anak yang seperti ini tuh punya pacar, ini nggak punya pacar, ini punya pacar, ini nggak punya pacar. Nah, itu data latih. Nah, data testingnya digunakan untuk
Oke, saya mau tahu nih, seberapa pintar aplikasi data mining saya setelah kita ajarkan menggunakan metode ini. Kamu coba, oke, anak yang seperti ini gimana? Punya pacar atau enggak? Data mining bilang, punya pacar, dicek. Punya pacar, data aslinya. Oh ya, wis benar. Terus satu persatu itu dicek, cek. Nanti kita akan dapat akurasi. Berapa data yang benar, berapa data yang salah. Berapa tebakan yang benar, berapa tebakan yang salah. Data fullnya gimana? Kan sudah dipakai semua data fullnya. 80% untuk training, 20%-nya untuk testing. Sudah kepakai semua. Gitu. Mohon maaf apa recordingnya boleh diminta, boleh. Data yang none itu yang tadi ya. Kolom paling kanan bisa dipastikan data kunci, Pak. Kolom paling kanan bisa dipastikan data kunci. Kalian yang tahu data kuncinya itu apa? Ya, kalian yang tahu. Biasanya memang ditaruh di paling kanan. Data kuncinya itu. Maka biasakan nanti ketika kalian ngambil data, data kuncinya itu taruh yang paling kanan. Biasanya dinamain Y. Atau data target. Jelas ya? Gimana, ada lagi? Kalau sudah, saya tutup. Sudah mungkin Pak. Paling nanti kalau ada yang mau ditanyain, paling nanya di grup. Boleh. Saya nggak akan lihat grup kecuali kalian tag ya. Karena saya merasa saya mengganggu itu ketenangan kalian di sana. Oh, iya, Pak. Gimana kalau saya buatkan grup lagi ya? Saya merasa enggak Kalau enak. Japri, Pak. Iya, kalian mau curhat-curhat gitu kan, tanya-tanya, ini nyontek dong, misalnya gitu kan, kalian nggak berani tuh karena ada saya live ya, ya saya live ya. Oh iya, nggak apa-apa deh kalau Bapak live. Paling nanti kalau kita mau nanya, paling Japri aja ke Bapak. Iya, saya itu merasa enggak enak. Nanti kalian merasa terganggu. Enggak, Pak. Kasihan Bapak nanti yang terganggu. Ya, bener juga. Sebenarnya saya yang terganggu. Tapi saya pakai kalian sebagai alasan gitu ya. Saya live ya. Saya masuk pada pakai Telegram nggak sih? Pakai, Pak. Ya, pakai Telegram. Saya kan teman-teman banyak yang buat grup di Telegram ya. Wah, banyak grup yang palsu-palsu, Pak. Oh, saya enggak, Pak. Nggak ada Telegram. Oh ya. Gimana ya enaknya ya? Tapi saya sudah keluar. Tapi kan semuanya ada di e-learning ya. Saya benar-benar takut kalian sungkan itu mau chat apa itu. Maksudnya mau ngomongin dosennya. Silakan ngomongin, kan saya sudah nggak ada sekarang. Kayak gitu ya. Bikin grup lagi ya, boleh bikin grup lagi aja. Bikin grup lagi aja ya, nanti saya ditambah ya. Jadi biar grup ini untuk kalian ngobrol, yang saya live itu kalian ngobrol itu biar enak. Ya jujur sekali Pak, ya karena saya merasa saya kayak masuk ke bukan pada tempatnya itu, karena soalnya ngobrolin tugas, ngobrolin apa itu di situ semua, ngobrolin yang lain. Oke, nanti saya ditambah ya. Siapapun itu adminnya. Oke, recordingnya saya stop.